Persiraja gacor. Kata itu layak kita sematkan untuk performa Persiraja pada pertandingan sore hari ini, yang mana ia mengandaskan Sriwijaya FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Harapan Bangsa. Dengan kemenangan ini, otomatis Persiraja Banda Aceh naik ke posisi kedua di bawah PSKC Cimahi yang sangat tangguh di puncak klasemen dengan poin 7. Nah, ini banyak catatan yang mesti dihadapi oleh Sriwijaya FC. Ini lagi-lagi torehan buruk diraih oleh Sriwijaya FC, yang mana di dalam 3 pertandingan ia tidak pernah meraih kemenangan, sekali menang dan 2 kali seri. Dan sekarang ketika berlaga di Stadion Harapan Bangsa, kandangnya Persiraja Banda Aceh, mereka kembali lagi menelan kekalahan, yang mana semakin membuat mereka itu terbenam di dasar klasemen. Sangat-sangat disayangkan, tim sekelas Sriwijaya, tim yang penuh bintang dahulu kala, tim yang pernah meraih Copa dan juara Liga ISL, tetapi harus bertekuk lutut dan harus terdampar di dasar klasemen. Ini merupakan hal yang tidak sepatutnya bagi tim kesayangan warga Palembang, guys. Sementara itu, klub kesayangan warga Aceh, yaitu Persiraja Banda Aceh, lagi-lagi menunjukkan keperkasaan mereka setelah membantai Persikabo Kabupaten Bogor di pertandingan sebelumnya dan sempat kalah di main di kandang FC Bekasi. Tetapi sekarang Persiraja bangkit dari kekalahan, bangkit dari keterpurukan, sehingga dapat menekuk lutut tim tamu Sriwijaya FC yang mana lagi dalam tren negatif. Dan jelas saja aktor di balik kemenangan ini adalah Andik Firmansyah. Andik Firmansyah layaknya semakin tua semakin jadi, kan? Bisa kita bilang ini tua-tua keladi. Bayangkan, Andik Firmansyah pemain yang sudah sangat senior, mantan pemain timnas, pemain yang sudah berumur, tetapi kali ini ia masih tetap menunjukkan kualitasnya, bahwasanya ia belum habis, ia masih bisa bersaing dengan pemain-pemain muda, guys. Luar biasa. Bahkan jika kita telisik lagi gol daripada Andik Firmansyah, ini merupakan salah satu gol yang terbaik di ajang Liga 2. Lihat betapa mulusnya ya dia mencip itu bola, dan cipannya itu bukan sekedar ngecip, tapi ngecip seakan-akan itu bolanya melengkung, ada curve-nya gitu. Jadi terlihat gol Andik Firmansyah ini terlihat lebih indah. Dan ini adalah gol-gol spesialis si Andik, guys. Kita udah tahu lah Andik Firmansyah tendangan-tendangan spekulasi jarak jauhnya cukup berbahaya, baik itu ketika bermain di Indonesia maupun bermain di luar negeri bersama klub Malaysia Selangor FC. Maka dari itu beruntung Persiraja Banda Aceh merekrut pemain sekelas Andik Firmansyah. Dan Andik Firmansyah juga dalam beberapa pertandingan ini selalu tampil konsisten, terkhusus di pertandingan pembuka ketika melawan Persikabo Kabupaten Bogor. Walaupun bertanding sebagai tim tamu, tetapi Persiraja bisa mengalahkan tim tuan rumah dengan skor 4-2. Luar biasa. Nah, di sini kita mesti memberikan kredit juga kepada kiper daripada Persiraja Banda Aceh, Rafli Mahreja, yang kali ini beberapa kali melakukan save yang sangat krusial, ditambah lagi duet center back yang cukup tangguh di lini pertahanan, yaitu Adam Miter dengan Fairusi. Duet Adam Miter dengan Fairusi ini betul-betul sangat menjanjikan untuk Persiraja Banda Aceh. Mungkin ini yang jadi penyebab kenapa FC Bekasi bisa mengalahkan dapat mengalahkan Persiraja di pertandingan sebelumnya, karena Adam Miter tidak bermain sebagai starter, sehingga ada lini yang kosong di lini pertahanan daripada Persiraja, sehingga sangat mudah FC Bekasi itu mengeksploitasi lini pertahanan daripada Persiraja Banda Aceh. Tetapi di sore hari ini Sriwijaya tidak bisa sedikit pun untuk membobol gawang daripada Persiraja. Karena apa? Karena rapatnya pertahanan daripada Adam Miter dengan Fairusi. Walaupun sempat kita lihat ya, Cenco itu sempat mengobrak-abrik pertahanan Persiraja Banda Aceh, tetapi selalu kandas, tidak sempat memberikan hal-hal yang buruk kepada Persiraja Banda Aceh. Bahkan tadi sempat aja Cenco mencetak gol, tetapi bukan karena serangan balik, tetapi karena fatal kita bilang blunder. Hampir saja Rafli Mahreja memberikan blunder kepada kepada Sriwijaya FC, tetapi masih bisa dihalau, alhamdulillah. Oke, untuk daripada pemain Persiraja, selain daripada Andik Firmansyah yang bermain cukup apik dari lini pertahanan dan kiper, aku menyoroti daripada sosok si Miftahul Hamdi. Miftahul Hamdi ini memberikan satu assist cemerlang. Dia memberikan terupas yang seakan-akan itu
trupasnya Iniesta guys. Itu trupas berkelas ya, dalam artian dia bisa membaca ketika dia dapat bola, dia tidak bingung, dia langsung tahu, dia lihat ada pergerakan tanpa bola daripada Andik Firmansyah dan dia langsung memberikan trupas di antara dua pemain, sehingga pemain daripada Sriwijaya saat itu kebingungan karena dia bingung ini mau mengcover siapa, begitu juga siapa yang mesti mengcover, aku atau dia gitu, sehingga Andik pun dengan leluasa dapat mendapatkan peluang itu dan mengeksekusi itu dengan mudah guys. Maka dari itu back daripada Sriwijaya harus bertanggung jawab atas gol ini. Ya sebenarnya bukan back juga ya, karena ini kan hasil daripada serangan balik ya. Kita udah tahu hasil dari serangan balik, sehingga banyak pemain center back itu yang sudah masih berada di kotak penalti lawan. Karena ini kan lagi tendangan sepak pojok, tetapi ditangkap sama kiper Persiraja Banda Aceh, sehingga yang seharusnya back itu berada di pertahanan, mereka lagi berada di posisi nyerang. Ketika itu cerdasnya daripada kiper daripada si Persiraja Banda Aceh, dia langsung memberikan umpan, ia lempar bola itu sejauh mungkin ke Miftahul Hamdi yang sudah kosong, dan Miftahul Hamdi dengan cerdasnya juga langsung memberikan umpan manja kepada Andik Firmansyah dan langsung boom 1-0. Dan ini menjadi gol pertama dan gol terakhir di pertandingan kali ini, karena tidak ada gol lagi di babak kedua. Di menit 30 Persiraja hingga menit 90 Persiraja mengamankan 3 poin penting atas Sriwijaya FC. Nah, untuk Sriwijaya sendiri memang mesti kita akui di pertandingan kali ini Sriwijaya kurang beruntung, dan Sriwijaya juga memang seperti kehilangan arah guys ya. Memang di awal-awal pertandingan aku sempat optimis melihat Sriwijaya kayaknya bakal bisa mencuri poin di kandang Persiraja Banda Aceh. Setidaknya kalau tidak dapat 3 poin, mereka bisa dapat 1 poin di Stadion Harapan Bangsa. Tetapi setelah gol daripada Andik Firmansyah di babak pertama, seakan-akan mental mereka itu runtuh dan mereka kesulitan untuk membobol gawang Sriwijaya, membobol gawang Persiraja Banda Aceh. Terbukti aku melihat di sini aku sangat soroti adalah Cenco. Sebenarnya Cenco merupakan pemain yang paling aktif dan pemain yang paling berkembang di Sriwijaya, pemain yang paling mempunyai visi misi permainan yang cukup baik. Tetapi kesalahan Cenco menurut aku di sini adalah lambatnya Cenco dalam mengambil keputusan. Karena sering sekali yang harusnya bisa menjadi sebuah gol, tetapi harus tertahan dan harus terblok dan terintercept karena Cenco lambat mengambil keputusan. Apalagi aku melihat di babak kedua di situ dia udah sekali nekuk dan kontrol bola terlalu lama sehingga dapat dihalau oleh pertahanan Persiraja Banda Aceh. Padahal jika itu dia bisa langsung sepersekian detik aja bisa langsung nge-shoot, itu bakal lain cerita, bisa jadi Cenco akan mengoleksi sebuah gol guys. Ya tapi ya itu namanya pertandingan, ya kita hanya bisa komentar, karena kalau misalnya kita disuruh main juga nggak bisa kan gitu. Yang jelas sangat disayangkan Cenco kurang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Dan aku juga bingung dengan coach Javi Sastra, kenapa striker mereka tuh si Pelfort itu ya, Morgan Pelfort itu malah tidak dimainkan, malah dijadikan pemain cadangan. Ini kita punya striker asing, padahal dia itu berkualitas, striker timnas Purkau, tidak kita mainkan, malah Cenco yang di depan. Memang Cenco aktif di pertandingan kali ini, aktif dalam menyerang dan aktif juga dalam membangun serangan. Tetapi kalau Cenco hanya sendiri, tidak ada pemain yang selevel dengan dia mengimbangi, itu akan menjadi sia-sia karena ini permainan tim. Dan terbukti di situ aku melihat Tommy dengan siapa satu lagi itu kurang bisa mengimbangi permainan si Cenco. Maka terlihat Tommy dengan Benny kalau nggak salah Benny Okto itu belum bisa mengimbangi permainan daripada si Cenco. Cenco jadi agak lebih kewalahan karena ya bingung gitu. Nah maka dari itu seharusnya Javi Sastra itu memainkan daripada Morgan Pelfort itu di lini depan dan Cenco di lini sayap dan Benny Okto. Nah jika ada Benny Okto, Cenco baru di depan ada Morgan Pelfort, aku yakin itu akan hasilnya berbeda di Sriwijaya. Mungkin at least mereka bisa mencetak 1 gol saat itu. Karena terbukti dengan hadirnya Morgan Pelfort itu lini serang daripada Sriwijaya itu terlihat lebih tajam guys. Tetapi ya pelatih lebih tahu skema dan planning yang dia inginkan, atau mungkin kondisi daripada fisik Pelfort juga tidak fit, makanya mungkin diturunkan di babak kedua, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan dari segi planning ya, seharusnya kalau memang dia fit ya harusnya main di babak pertama aja. Sayang ya striker asing kita cadangkan. Tapi itu sama aja sih kayak Persiraja.
Kayak Andrade Eduardo itu dia nggak main loh di babak pertama. Memang Andrade Eduardo ini aku pertanyakan juga ini kredibilitas dia sebagai pemain asing dari Brazil guys. Maka mungkin saran aku mungkin untuk Persiraja Banda Aceh bisa mengevaluasi ini pemain apakah layak dipertahankan atau dia akan digantikan di putaran kedua nanti guys. Selanjutnya juga aku menilai sangat buruknya lini pertahanan daripada Sriwijaya FC ya. Terkhususnya untuk gol pertama itu kurang siapnya lini pertahanan yang mana lagi di counter attack ya. Di lini pertahanan mereka itu back mereka yang tinggi-tinggi rata-rata berada di kotak penaltinya Persiraja. Nah, yang sisa di situ hanya ada back sayap dan ada juga back dan ada pemain tengah. Sehingga mereka itu kebingungan. Terbukti di situ kayak siapa tadi aku lihat di situ si Ragil ya. Si Ragil baru si Dendi. Itu kayak kebingungan. Ban Rivaldi juga kayak kebingungan siapa yang mau menutup gitu loh. Jadi sehingga Andik dengan mudah saja untuk menceploskan bola ke gawang guys, seperti itu. Oke, yang jelas Palford ini juga lambat ya. Dia tuh kayak main sendiri sehingga ketika dia udah main sibuk sendiri kocak-kacak nggak jelas, terakhir mudah dipatahkan lah sama pemain-pemain Persiraja Banda Aceh. Apalagi Persiraja Banda Aceh ini terkenal dengan solidnya pertahanan mereka guys. Selain daripada memang bapuknya di lini pertahanan dan lini tengah daripada Sriwijaya, kita mesti akui finishing daripada pemain Sriwijaya juga sangat-sangat tidak baik. Tercatatku tadi Cenco ada peluang, tapi ya karena rapatnya lini pertahanan dan juga karena lambatnya Cenco dalam mengambil keputusan sehingga tidak ada terjadi sebuah gol. Tercatat tadi aku melihat malah Benny Okto itu ada peluang yang cukup bagus. Dia melakukan shooting masuk dari sayap kanan dan melakukan shooting dan on target, dan memang saja kiper Persiraja Banda Aceh lebih siap untuk mengawal dan menepis mengesave daripada tendangan Benny Okto. Tapi yang jelas dengan kekalahan ini Sriwijaya FC semakin mengenaskan posisinya, semakin terdampar di dasar klasemen. Bayangkan dari 4 pertandingan mereka hanya mengoleksi 2 poin guys. Bayangkan berarti mereka cuma 2 kali seri, dan itu main 2 kali serinya itu melawan Persikota dan PSKC Cimahi di Jakabaring. Sedangkan setiap kali mereka away, mereka selalu kalah. Ini sangat-sangat disayangkan. Sedangkan Persiraja Banda Aceh baru 3 kali main, 2 kali menang dan 1 kali kalah. Jika mereka menang sekali lagi, maka mereka akan berada di puncak klasmen. Luar biasa Persiraja Banda Aceh, seakan-akan mereka langsung tancap gas untuk menembus kegagalan mereka di musim lalu yang berada di peringkat 4 guys. Seperti itu. Nah, gimana menurut kalian tentang Sriwijaya FC tahun ini dan Persiraja Banda Aceh tahun ini? Komen di kolom komentar. Oke, see you next time. Yang penting kita doakan Sriwijaya semoga terus bisa kita bilang ya, berusaha ya menampilkan permainan terbaik sehingga tidak terdegradasi, dan Persiraja luar biasa. Mari kita contoh seperti Persiraja yang main ngotot luar biasa. Dan satu lagi, gol Sriwijaya ini mirip golnya lawan Dejan kemarin guys, mirip kali Dejan itu. Makanya kayaknya mesti berbenah lagi lah Sriwijaya. Oke, semangat Sriwijaya. Salam dari fans PSMS dan semangat untuk Persiraja. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.